aku, kowe luwih milih dhek. Kowe ninggal aku, ninggal tatu kurepo. Lek ku mertahane kowe, kowe malah ngapoti liyane. Jebul aku mbok anggap sepele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi denganku Yupatmi Viniari, ibu rumah tangga yang pengen sukses dari rumah saja. Satu buah tembang lagu telah saya nyanyikan, lanjutan dari lagu sebelumnya di video sebelum ini ya, yang sekarang lagi viral banget, apalagi terkait dengan berita putusnya hubungan asmara Mbak Happy dengan Mas Denny, lalu disusul dengan pernikahan Mas Denny dengan Mbak Belbeng. Masya Allah, kok jadi gosip ya. Balik ke videoku ya, ini adalah prosesku packing baju-baju anakku, bajunya Mas Bojo, bajuku, juga nyiapin gendongan. Karena hari Sabtu, aku sama Mas Bojo sama anakku mau dijemput sama ibu mertua untuk melancong ke rumah keluarganya Mas Bojo, keluarganya ibu mertua. Aku juga nggak lupa nyiapin pelancar asiku juga karena mau nginep juga tuh di sana. Sekiranya 1 hari 1 malam lah ya, main ke rumahnya ibu mertua, main ke rumahnya bapak mertua. Ya emang sih nggak jauh, masih satu wilayah Jombang aja. Akunya di Jombang Utara. Nah rumahnya ibu mertua itu daerah Jogoroto, melewati rel kereta api ya. Terus rumahnya bapak mertua itu dekatnya Pondok Pesantren Tebu Ireng. Ya walaupun masih satu kota, namanya nginep ya pasti bawa pakaian lah ya. Masa bawa pakaian dipakai ini aja kan ya nggak mungkin. Apalagi aku ada bocil, jadi ya wes tasnya ada 2, bawa pampers, bawa segala macem. Tapi alhamdulillahnya anakku ini ASI, jadi ndak ribet bawa susu formula, dari bawa termos, dot dan lain sebagainya. Bersyukur banget asinya itu lancar, masya Allah tabarakallah. Jadi kalau mau bepergian kayak gini tuh aku ngerasain tuh nggak ribet banget. Bawanya pakaian tas 2 aja ini menurutku udah besar banget, udah gede, udah banyak. Apalagi kalau misalkan minumnya susu formula, malah 1 tas khusus untuk peralatan susunya aja ya kan. Jadi bersyukur alhamdulillahnya asinya itu lancar. Gak lupa aku juga nyiapin masker ya untukku sama Mas Bojo atau mungkin orang-orang di sekitar anakku nanti yang mungkin flu tapi pengen deket-deket, ya udah aku siapin masker aja. Untuk tas yang kedua ini khusus aku isi untuk tisu basah, pampers sama nanti skincare-nya ya menyusul karena kan dijemput ibu mertuaku tuh hari Sabtu. Nah ini aku udah packing dari hari Rabu. Di tengah-tengah proses packing gak lupa aku selalu minum pelancar ASI dari Mama Bear. Bahagia mengasihi bersama Mama Bear, pelancar ASI yang nggak bikin kita gendut tapi tetap bikin kita asinya itu lancar terus. Selanjutnya aku bersihin ini untuk tempat yang jarang banget aku bersihin setelahnya melahirkan gitu ya. Aku bersihkan karena aku mau menyetrika sekaligus untuk menata ulang sebagian isi lemari. Karena waktu hamil 9 bulan ketika perutku buncit ini tuh ditatain sama makku. Nah yang namanya ditata nggak sesuai dengan kemauan kita yuk. Jadi kan nggak enak gitu loh lihatnya. Tapi ya udah, makasih banget udah dibantuin, jadi aku nggak banyak ngomel juga, diem-diem aja wes tak bersihkan, tak rapikan sendiri seperti ini. Untuk sap yang atas aku mungkin bikin video di selanjutnya aja ya. Sekarang aku hanya mampu untuk membersihkan sap kedua sama ketiga, bukan malas atau gimana, tapi aku punya anak jadi nanti jaga nih kalau misalkan anakku rewel, pekerjaanku udah selesai. Jadi ndak muluk-muluk wes, semampunya aja. Sap 2 sama sap 3, sap atasnya menyusul. Ya ampun, ngecuep sampai semi ini aku belum menyapa Mbak Yuku semuanya, atau mungkin ada Go yang nontonin videoku. Apa kabar? Semoga kabarnya Mbak Yu, Go, semua pemirsa Raya yang nontonin videoku selalu sehat ya. Semua keinginannya tercapai, kemudian semua hal di dalam hidupnya itu dipermudah. Amin 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 ya robbal alamin. Pokoknya kita saling berteman, saling support, saling mendoakan yang baik-baik ya. Sambil lalu ketika nontonin videoku, Mbak Yuku, Go lagi ngapain nih? Apakah ada juga yang sama sepertiku lagi lipat baju mungkin, atau nyuci baju, atau merapikan lemari?
Seperti biasa, kalau aku bekerja pasti aku di sampingku ada anakku ya, soalnya nggak ada orang lain dan aku mah nggak mau digantikan orang lain juga belajar mandiri. Seperti yang aku sampaikan di video sebelumnya ya, walaupun ini rumahku, kanan kiri itu ada saudara-saudaraku yang pasti bisa bantu dan pasti mau bantu gitu kan. Cuma aku tuh memposisikan diriku nggak ada siapa-siapa karena aku belajar mentraining diriku sendiri agar bisa lebih siap ketika nanti tinggal di rumahnya Mas Bojo yang ibarat kata nggak ada siapa-siapa di sana ya kan. Mau nggak mau aku harus sendiri gitu karena di sana cuma ada bapak mertua sama Mas Bojo aja. Bude pun sudah punya cucu jadi nggak mungkin aku merepotkan, maka aku harus melatih diriku sendiri mandiri mengerjakan pekerjaan rumah, konten sekaligus untuk jagain anakku. Namanya pengen sukses dari rumah aja ya seperti ini kegiatannya. Nah oke, jadi di tengah-tengah proses merapikan lemari seperti yang aku bilang tadi, aku sambil jagain anakku. Otomatis anakku ketika rewel ya udah tak tinggal aku nenenin sebentar. Seperti inilah pemirsa Raya kegiatanku ganti popok juga ya, soalnya ini udah tengah hari. Aku biasanya ganti popok itu pagi kan pakai popok, setelahnya mandi ya pakai pampers. Nah siangnya aku ganti sudah gitu. Setelahnya baik-baik aja dia udah mulai tidur lagi, aku melanjutkan pekerjaanku. Nah ini udah persiapan untuk menyetrika. By the way pemirsa Raya, aku itu udah nggak pernah menyetrika setelah aku hamil usia 5 bulan. Bahkan setelah aku melahirkan itu aku juga nggak menyetrika. Ini adalah pertama kalinya aku menyetrika setelah absen berbulan-bulan lamanya. Awalnya ini cuma buat ngonten doang, tapi ya setelah tak pikir-pikir ya nggak apa-apa. Walaupun emang alah untuk konten nggak apa-apa untuk konten, asalkan pekerjaan terselesaikan ya kan. Kontennya jadi, pekerjaannya pun jadi, bajunya pun rapi. Sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Ya udah nggak apa-apa walaupun niatnya cuma bikin konten, asalkan semuanya selesai. Nengah-nengahi proses nyetrika ada yang aneh nih, tiba-tiba kipasku itu memelahan lajunya, ternyata jedor. Lampunya mati karena konslet lah istilahnya, jeglek kalau bahasa Jawa nih, ndak kuat soalnya tak pakai buat setrika, magicom, untuk wifi, untuk kipas. Nah voltasenya nggak kuat akhirnya jeglek. Nah ini aku lanjutkan lagi proses nyetrikanya, tapi kipasnya tak matikan ya, so untuk panas-panas titik gitu, soalnya kan nyetrikanya juga di dalam kamar. Nah berhubung rumahku juga belum gedong ya kan, ya nggak tahu sih kan aku rumahnya nggak gedong, jadi ya nggak tahu kalau misalkan gedong itu dingin apa enggak. Yang jelas karena rumahku belum gedong, atapnya juga masih genteng, belum ada plafonnya, nggak didek juga, jadi yo panas gitu. Yo ndak apa-apa sambil nahan panas dikit, pokoknya terselesaikan setrikaannya, kontennya pun jadi. Kebanyakan ini adalah bajunya Mas Bojo yang tak setrika, entah baju santai atau baju kerja. Tapi memang sih Mas Bojo ini bajunya dikit banget karena dia itu punya prinsip lebih baik beli baju sedikit atau punya baju sedikit asalkan harganya mahal dan berkualitas, daripada punya banyak atau beli banyak tapi harganya murah dan gampang rusak. Nih aku ya prinsip yang kedua, mendingan punya banyak, modelnya banyak walaupun murah, daripada punya dikit tapi itu aja yang diganti, yang dipakai. Tapi ya udahlah ya, namanya prinsip dia, ya wes lah, aku juga nggak bisa untuk merubahnya. Pokoknya sekarang setelahnya menikah itu dia itu nggak pernah beli baju yang branded lagi. Dulu waktu dia masih bujang belinya itu kalau nggak ke Eiger nggak beli katanya. Nah zaman pacaran juga sempet aku nganterin dia ke Eiger sampai aku tuh melongo tahu nggak, soalnya dari kecil aku tuh nggak pernah tau lihat celana harganya 350. Nah dia itu beli celana doang satu harganya 200-300, Masya Allah. Itu sampai di jalan itu tak omel habis-habisan ya, masih zaman pacaran sih. Terus aku bilang pokoknya nanti setelahnya menikah nggak usah beli ke Eiger-Eigeran, mendingan uangnya itu dipakai buat anak, buat aku, daripada beli baju, tak bilang gitu. Ya wes sekarang setelahnya nikah dia nggak pernah sekalipun ke Eiger. Nah Mas Bojoku ini ya mohon maaf ya kalau menceritakan Mas Bojo aja, soalnya dia itu unik gitu kalau menurutku. Dia itu dari dulu katanya nggak pernah pakai parfum. Parfum itu cuma sekali tok beli dan itu pun tak belikan, tak anterin ya, maksudnya itu hadiah bagiku buat dia. Soalnya aku kan suka cowok yang harum, tapi dapatnya suami yang nggak suka pakai parfum. Jadi ya wes walaupun dia udah tak belikan parfum jarang dipakai, itu pun dipakai kalau tak paksa. Nah soalnya menikah ini dia malah nggak pernah mau pakai parfum. Ya wes
akhirnya parfumnya tak semprotkan ke bajunya terus tak setrikakan. Aman gak sih kalau misalkan nyemprot pakai parfum terus disetrika kayak gini? Harusnya kan pakai Rapika atau apa gitu kan. Nah, aku berhubung nggak punya dan aku suka bau parfumnya Mas Bojo yang tak belikan, ya wes tak semprot gitu aja. Daripada ngomel minta dia pakai parfum, ya wes tak setrikakin aja parfumnya di baju-bajunya dia. Mbak Yuku yang nonton video ini, adakah dari kalian yang selalu rajin menyetrika baju kerja suaminya? Kalau aku ini jujur terinspirasi, selain untuk konten ya, juga terinspirasi dari ceritanya Mbak sepupu iparku yang menceritakan ibunya ketika menyetrika baju bapaknya. Katanya itu sampai licin gitu lah. Aku langsung ketempel ketamper. Aku aja nggak pernah nyetrikain baju kerjanya suamiku gitu. Ya wes akhirnya tak setrikakan lah yo. Walaupun katanya Mas Bojo itu teknisi itu nggak perlu disetrikakan, nggak perlu licin-licin bajunya, soalnya pada akhirnya itu nanti bakal rusuh bahasa Joni, kotor terus lungset gitu loh. Tapi ya wes nggak apa-apa, yang penting kan pagi sampai pabrik dia itu baunya harum, bajunya rapi, ntar pulang udah belgedes ya wes nggak apa-apa. Sedangkan untuk baju-bajuku itu hampir nggak ada yang tak setrika ya, karena kalau aku sekarang udah jarang keluar. Dulu masih zaman kerja ya, setiap hari Minggu aku nyetrika baju kerja, baju untuk main. Nah sekarang kan aku hampir 90% aku di rumah selalu. Keluar pun itu nanti pakai daster, terus pakai kerudung bergo, pakai celana yang nggak perlu setrika juga. Ya wes sesimpel itu. Jadi menurutku nggak perlu lah ya tak setrika-setrika bajuku, cukup bajunya Mas Bojo aja. Seperti yang tak tulis di thumbnail atau di judul, ini adalah kegiatanku full di dalam kamar. Karena memang setelahnya aku mencuci baju, kemudian mandikan anakku, aku udah nggak kemana-mana lagi. Karena emang aku fokusnya mau merapikan lemariku 2 sap itu. Untuk sap atas, aku mau bersihkan, rapikan setelahnya pulang dari rumahnya ibu mertua. Di tengah proses nyetrika, ini adalah celananya Mas Bojo kerja saat dia itu di pabrik. Ternyata aku dapat harta karun majreng jebol pemirsa raya pas di area terlarang. Nah gitu kok ya cek dipakai, ya heran aku ya Mas Bojo, dan aku juga gitu kok ya baru tahu sekarang. Ya wis tak singkirkan, nanti langsung tak dondomi atau tak jahit manual aja pakai tangan. Nggak perlu ke penjahit gitu aja, aku bisa. Nanti dijahit di bagian dalamnya gitu kan pakai benang putih, nggak apa-apa di dalam biar nggak kelihatan. Kapan hari aku juga lihat videonya dari Bunda Twin atau teman-teman YouTuber emak-emak yang lainnya, itu kayak ada sistem untuk melipat baju anak gitu loh. Nah bajunya anakku ini kan masih belum banyak ya, dia masih 1,5 bulan. Mungkin nanti ketika dia udah 2 bulan ke atas aku juga mau pakai sistem-sistem itu biar lemariku tuh aman, rapi gitu ya. Alhamdulillah udah selesai nyetrikaku, dan ini jujur cuapek pol ya. Ya setelahnya nyetrika seperti yang tak bilang sebelumnya, lanjut aku mau menjahit daerah yang jebol di tempat terlarang celananya Mas Bojo. Jujur ini tuh capek banget ya bunda-bunda, mbak Yuku semuanya. Gak nyangka kalau misalkan, gak bayangkan kalau misalkan nanti udah jadi full IRT gitu, di rumah ngurus rumah sendiri, anak. Ya kan sekarang masih di rumah sama makku, jadi masak masih makku, nyapu masih makku, yang lain-lain ibarat kata pekerjaan rumah tangga masih makku. Dan nanti kalau aku udah pulang ke rumahnya Mas Bojo pasti bakal jauh lebih kerasa. Hebat banget tuh teman-teman YouTuber emak-emak itu yang bisa mengerjakan semua pekerjaan rumah itu mandiri sembari ngonten. Masya Allah, kalian luar biasa. Harapanku semoga aku juga bisa seperti mbak-mbakku semuanya, YouTuber yang lain. Ini aku juga lagi natain baju kerjanya Mas Bojo, tak atur ya biar jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu loh. Biar Mas Bojo itu kalau ambil baju rapi. Oh iya, suaminya ada yang kayak Mas Bojoku juga nggak? Kalau ambil baju tuh sak keluar PDW. Lemari udah data rapi-rapi dihancurin sama suami. Masya Allah, rasanya pengen ngomel nggak habis-habis gara-gara ambil baju berantakan. Pekerjaan sudah selesai dan ini anakku kebetulan juga kebangun, waktunya untuk nen lagi. Ya udah sampai di sini aja videonya. Terima kasih udah nontonin videoku. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Semoga menghibur. Dah.